We are already living in a digital era. Banyak wanita memiliki potensi dan kemampuan yang besar, tetapi masih banyak dari mereka yang belum memiliki peluang untuk bisa maju dan memainkan peran penting di industri masing-masing karena berbagai faktor. Hanya ada 1 dari 10 direktur kreatif yang merupakan perempuan. Elevate Women hadir memberikan kesempatan untuk women entrepreneur dalam bidang industri kreatif untuk menjadi the next creative industry leader yang akan mendapatkan investasi dari para investor yang profesional di bidangnya. Diinisiasi oleh Putri Tanjung dan berkolaborasi dengan Northstar Group serta AZ Ventures dalam memberikan kesempatan kepada wanita untuk stand out, terutama dalam bisnis. This is my lifelong dream. Jadi latar belakang saya sebenarnya saya hanya lulusan SMA. Wow. 1 miliar 20%, Pak, tapi Telkomsel juga TMA ya. Oke, 1M tapi persentasenya dibuat let's say kayak 20 gitu masih memungkinkan nggak, Kak? I'll give you a final offer. Kalau nggak diambil, then I'm out. Runway-nya ini masih panjang. Jangan terlalu cepat mendilusi. Oke. Let's bring more women into the room. Hai, saya Putri Tanjung dengan bangga mempersembahkan Elevate Women berkolaborasi dengan Northstar Foundation dan SC Ventures. Kami menghadirkan 20 women entrepreneurs dari berbagai sektor industri kreatif yang tersebar dari Sumatera sampai Papua. Di mana mereka akan meyakinkan para investors untuk membantu mengembangkan bisnis mereka. So let's bring more women into the room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang The Investor. Perkenalkan, nama saya Setia Erianti. Saya founder dan owner dari Organik Lombok Indonesia. Tapi sebelum saya memperkenalkan perusahaan saya dan juga produk saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Putri, tim Elevate Women dan The Investor hari ini. Di acara Elevate Women ini suatu anugerah banget buat kami para pelaku usaha, terutama saya pelaku usaha dari Pulau Lombok, sampai merinding. So, Organik Lombok Indonesia merupakan industri kecantikan pertama yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mengangkat bahan baku lokal dari petani lokal seperti rumput laut, coklat, kopi, spirulina, dan lain-lain. Dan saya ingin membangun perusahaan yang sustainable, tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tapi juga bermanfaat bagi para petani dan lingkungan kita atau bumi kita ke depannya. Saya juga empowering women lainnya untuk bergabung bersama saya di Organik Lombok Indonesia. Makanya tim saya adalah wanita semua seperti yang digambar. Benar-benar dari ibu rumah tangga sampai hanya lulusan SMA. Jadi saya pengen kita bisa bersama-sama dari modal 0 rupiah hingga bisa membangun industri kecantikan pertama di Nusa Tenggara Barat. Lalu kenapa saya membangun Organik Lombok Indonesia? Latar belakangnya adalah karena maraknya skincare dari luar negeri yang menggunakan bahan baku dari luar negeri terus menjadi raja di negeri kita sendiri. Padahal bahan baku kita di Indonesia tidak kalah baiknya, bahkan lebih bagus khasiatnya. Kenapa Organik Lombok Indonesia sangat potensial dan investor wajib invest? Ini saya mau memperkenalkan dulu produknya. Ketika masa pandemi kemarin kita bertahan karena kita manufacture, jadi kita bisa membuat segala macam produk. Kayak kemarin kita membuat hand sanitizer yang ada di meja investor, itu hand sanitizer kita terkenal menggunakan essential oil, aloe vera dan sangat moist di tangan. Lalu kita juga kalau cewek-cewek kan butuh perawatan, karena work from home, nggak berani juga ke klinik kecantikan, kita mengeluarkan peel off mask. Jadi peel off mask-nya ini ampuh mengangkat komedo, membantu menghilangkan jerawat, mengangkat sel kulit mati tanpa membuat pori-pori besar dan kulit kering. Ini modelnya cowok, karena saya minta request-nya cowoknya jangan jerawatan ya gitu. Jadi dia udah pakai, terus nanti tinggal tanpa dibasuh. Jadi benar-benar instan banget, yes. That's why namanya peel off mask, jadi kayak gini. Hilang jerawatnya. Kayak Pak Gita mau nyoba nih kayaknya nih. Yes, dan dia tidak meninggalkan sampah. Kalau sheet mask itu kan yang lagi tren itu dia meninggalkan sampah ya. Betul.
Kalau ini komedonya banyak juga ya Mas, selama nggak perawatan ya Mas. Jadi ini kalau dia kena air langsung hilang karena emang dari rumput laut. Oh, langsung dissolve. Langsung hilang, iya masuk ke tanah, dibuang ke tanah juga dia langsung hilang. Jadi kita benar-benar nggak meninggalkan jejak, gitu ya. Kita taruh di sini dulu. Nah, selanjutnya aku juga mau kasih lihat ke investor, produk kita itu saya berani mengatakan tidak kalah dengan brand internasional, justru malah lebih baik karena kita menggunakan 80 hingga 100% bahan alami. Brand internasional yang kita mau comparing ini justru menggunakan bahan alaminya hanya 20%, 80%-nya justru kimia. Jadi saya mau ke Kak Uti dulu. Untuk Kak Uti lihat, boleh lihat di sini ini shower gel kami. Aku mau ke Bu Neneng dulu sekarang. Bu Neneng ini body scrub kita 2-in-1 scrub, bisa dipakai di wajah dan di badan karena udah pH balance. Dan ini yang brand internasional. Yes, Bu Neneng bisa bandingin tekstur aroma kita tidak kalah dan justru eksfoliator alami kita pakai kopi dari Lombok Utara, Bu. Pertanyaan saya yang pertama adalah latar belakang Mbak Septia tuh apa ya? Sehingga kok kayaknya fasih banget gitu loh bicara mengenai yang mana how to make it something yang very very good dan sebagainya dan seterusnya. Jadi latar belakang saya sebenarnya saya hanya lulusan SMA di Investor. Sebenarnya sempat minder, tapi karena saya berhasil membuktikan bahwa saya bisa membawa organik Lombok sampai sejauh ini, terutama bisa ekspor kemarin, itu bikin saya jadi ngerasa, wow, ternyata walaupun kita lulusan SMA, kalau kita mau belajar, kita nyari peluang, pasti kita bisa bikin, gitu Bu Neneng. Terus kenapa saya bisa ngomong, maksudnya fasih ngomong, karena pernah kerja juga di dunia televisi dulu, pernah jadi presenter, di Trans 7 Kak Uti, di Jejak Petualang dulu, gitu. Jadi mungkin itu yang buat public speaking saya lebih baik gitu. Mbak, aku ada beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, tadi minta investmentnya berapa? Oh iya, lupa, Paling saking penting semangatnya. itu. Paling penting. Iya, saya minta kami membutuhkan dana investasi 1,5 miliar berupa soft loan atau 5 miliar berupa saham 10%. Tapi terus terang kami memprioritaskan investor yang tidak hanya memberikan dana investasi, tapi juga bisa membimbing kami untuk scale up. Karena goalsnya kami sih pengennya bisa jadi the next body shop tapi yang dari Indonesia. Pertama adalah, aku suka bisnisnya, tapi terlebih penting aku suka kamunya. Thank you Kak. Jadi karena aku selalu yakin sebenarnya kan yang diinvest itu adalah CEO-nya, Iya kan? Sama-sama. Tapi aku agak trouble sama valuationsnya karena menurut aku terlalu tinggi. Trouble banget. Trouble banget sih. Trouble banget. Tapi aku Kan open bargaining Kak. Iya makanya. Iya. Terlalu jauh. Oke. Kalau bicara soal valuasi, gue paling jago. Oke. Lo mau backup gue nggak di situ? Are you sure? Yes. Ya, oke. Gue ini. Kita akan ngasih personal money Super kita. angel, duit. super angel. Super Oke. angel. Ini personal money. Ini personal ya? Dan kalau misalkan personal money, of course kita akan work hard together. We'll give time, energy gitu ya. Oke. Dia mau ngomong dulu. Wait. Lah, Offernya mana? Offer dulu dong. Offer dulu. Oke. Lu Offer dulu. offer juga. Lu offer sendiri atau gimana? Enggak, dia sesudahnya follow on. Dah. This is what we're offering. Ini aku jump in sama Bu Neneng ya. Aku jump in sama Bu Neneng berdua. Jadi kamu dapat 2 strong women di belakang kamu. Kita nggak loan ya, kita nggak ngasih loan, kita investment. Kita investment. Ya, Personal investment. 400 juta. Jadi 200 juta dari Bu Neneng, 200 juta dari aku. For 20%. Berapa Kak? 20%. 20%. 400 juta? Iya. 20%. Ingat, ini beda loh. Ini beda loh. We can give you so much more. Karena kita akan bawa yang the network. Intangible, value-nya besar banget. Itu aku pikirin sih, ya. Ya. Begini, gue tambahin lagi ya. Boleh. Gue boleh nambahin nggak? boleh. Ini mereka yang paling tahu produk beginian, mereka they know. Gue sih pure ini aja ya, pure investor aja. Kalau mereka jam gue ikut deh. Personal ya. Berapa tak? Bentar nih, Berapa? dulu. Lu berapa tadi? 200, 20%. Masuk berapa Panto? Gue 200 deh. Wait,
Nggak tahu tapi jadi berapa persen gue ikut. I follow Let me do their it. calculation. Let me do it. Memang ada sedikit harus ada refinement di dalam bisnis ini. Harus ada refinement di dalam supply chain dan yang lain sebagainya gitu ya. Gue sebagai modal Ventura, gue biasanya follow on. Jadi ketika ketiga Super Angel ini masuk dan udah benerin nih organik Lombok, gue bisa follow on. I'll make you guys rich, oke? Follow on-nya apa maksudnya? Uang lah. Uang, oke. Follow on berarti gini, berarti lo familiar sama permodalan kan ya kan? Modal dari mereka nggak akan cukup juga. Betul. Untuk lo berkembang gitu. Modalnya kan kita cukup sih. Oke, pada akhirnya gini. Pada akhirnya lo akan perlu modal Ventura untuk mengembangkan ini. And then you have to negotiate with us if we already Iya. there. Gua malah harus ikut sama mereka gitu kan ya. Nah, tapi gue tarik banget, gue suka banget sama everything material presentasi, even masnya gue suka ya kan. Oke, berarti you'll follow Gue follow, but tapi kalau gini. ada kita Kalau dong. ada kita. Kalau ada kita Iya, dong. kalau ada keduanya, tapi Kalau ada gue tambahin boleh ketiganya. gak? Gue tambahin lagi. Boleh. Tambahin lagi ya. Oke, tapi gue juga mau ikutan di dalam prosesnya kalian nih. Iya, Bagaimana iya ya? dong, pasti. Iya. Dan tadi soft loan, kalau soft loan Bang Berry is the ini. Exactly. Kamu please fokus ke kita ya. This is the deal. Nanti kamu boleh, we're open for negotiation, jadi silahkan ya. We decide 30%, 30%, 600 juta. Ya Pak Anto ya, jadi 200. Terus nanti dapat follow on dari Niko, which adalah loan kedua, ya. semuanya itu bakal dibantuin sama Niko. Jadi kamu bayangin ada 3 orang ngebantuin kamu, will make this bigger than ever. If we need more money and stuff nanti ada Actually partner gue untuk brand kedua itu yang mengembangkan brandnya Luna Maya Cosmetic. Jadi you have to remember ini harus someone yang passionate. Ya, harus someone yang passionate. Dan energinya gila banget. Iya, Sepia gila, energinya I can feel your energy by the way. Iya, dan passionate banget, bayangin passionate banget. Energy by the way. In fairness ya untuk Anda. Karena runway-nya ini masih panjang. Ya, betul. Jangan terlalu cepat mendilusi Betul. diri ya. Betul. Tapi also in fairness to them, kalau menurut saya sih nanti kalian cari deh solusi yang bijak gimana. Kita butuh jawabannya sekarang, negosiasi. Ya, Silakan. jadi sebenarnya memang saya sudah mikirin itu juga, kalau terlalu cepat saya lepas terlalu banyak juga karena perjalanan masih panjang. Tapi sebenarnya terus terang bukan hanya uang sih yang kami butuhkan gitu. Yang kami butuhkan memang support yang luar biasa, tim yang luar biasa untuk membawa ini bisa meroket gitu. Kak Putri, Saya bisa masukkan di dalam ini saya. Saya sih pengen ya, ini nih Kak Putri ya. Terus terang kalau misalnya 600 dengan 30% aku terlalu berat. Oke. Tapi aku bisa kasih karena mau disupport dan segala macam, itu di 1M tapi 20%. How about that? Please. Tapi itu juga bakalan bisa sangat menjanjikan banget gitu. Ujung bisa nggak? Atau begini Sepia, Ya, Pak. pertimbangkan kombinasi. Ya. Equity dan apa yang diusulkan Aldi. Pertimbangkan. Kalau emang yang dibutuhkan adalah 1M, kalau menurut saya mereka ini banyak value-nya, value proposition-nya banyak. Betul. Tapi kalau yang dibutuhkan ada likuiditas atau duit, kombinasikan aja antara Saya equity masih dengan bingung pinjaman. kombinasinya itu Pak Gita, karena sebenarnya saya nggak mau terlalu kehilangan saham terlalu besar di awal. Itu intinya. Gitu. Jadinya Jadi mungkin angka yang mereka propose untuk berapa persen, tapi kekurangannya untuk menuju 1M dari beliau. ya. Kalau misalnya mau di angka yang ditawarin Kak Putri, Ibu Neneng dan Pak Anto, tadi berapa 600, tapi nggak bisa untuk di 30% sih gitu Kak. Mentoknya di? Kita tetap ngasih 600. Mentok di? Kalau butuhnya 1M kan ada loan. Ada loan nanti, inget loh, ada dia. Ada dia, tenang aja. Berapa M? 1M 20%, kalau 600 ya nggak apa-apa deh di 15% gitu Kak Putri. Kalau katanya Niko sih nggak masalah. Amin. You're in? Amin. Bu Neneng? Bungkus. Bungkus. Bu Neneng, ayo gimana nih? Oke banget loh Kak Put. Aku ngelihat karena itunya. Bentar. Belum selesai. Selesai. Seru ya, happy banget.
Di appreciate banget. Untuk data Ya, oke, udah. That's good Oke, idea. ini udah Good idea. close ya, That is good idea. Oke, Supaya gampang, 600 juta for 21%. Jadi Karena ada soalnya bagi bertiga. tiga, Jadi kan? tiganya enak. Oke, oke. Udah lah, Soalnya oke, kalau Oke, we have a deal? oke, deal. Oke, thank you. Thank you semuanya. Terima kasih. Looking forward to work with you. Love you. Dadah. Model, terima kasih. Oke lah ya? Iyalah. Ya? Oke Oke lah ya? Lebih gampang Oke lah. ya? Lucky number. Lagi nambah. Hi everyone, my name is Tamara. I'm the CEO of Liberty Society. We're a fashion social enterprise that produces and sells ethical and sustainable fashion. Do you know that in each of your shirt right now, there's a hint of slavery? Slavery from the harm done of the shirt into the environment itself, to the ocean, or even the harm done from the unethical practices that it does for who makes your t-shirt. Globally, the fashion waste is costing us about $400 billion per year. That is waste equivalent to about 50 billion plastic waste thrown into the oceans, as you're seeing right now. Also, we are seeing those women who are living stranded, either from unfair treatment, being paid poorly, and so forth. In Indonesia, we're seeing this reality happening right now. As you see, these are women who are on the streets, they're homeless, fleeing war-torn countries, and they've been here for average for 7 to 8 years, without income, without their children being able to go to school. What we do is we believe that fashion can be for freedom. We're using to redefining the industry to make it more ethical and sustainable. So what we do is through our training to employment model at our House of Freedom, we're giving these women the ability to upskill themselves through sewing training to increase their income, and then from social support for them to be productive and free from depression, and also lastly, access to livelihood. So let me showcase some of the products that we have. Here we have our t-shirts that is created by recycled plastic. It saves 7 plastic with this one. This is also made from recycled plastic. Where we are different is we are working with brands, consumers, and corporations. For consumers who are demanding more and more sustainability, and for brands who are looking for transparent and ethical supply chain themselves. For corporates, the cost to remove waste and offset waste is very costly. Companies globally are spending more and more to the millions of dollars to actually either for these waste to be burned, exported back to the country that they were made, or be thrown into the ocean. What we're able to do is turn them and add value to creating them into goods. Some of our related products here are also from upcycled materials or from vegetable tan, which is more eco-friendly as well. Yes, we are seeking for 600 million for 10%. So who's ready to elevate more women out of the cycle of poverty into freedom using fashion? Tamara, can we see the samples? Let me start from this end right here for Mas Aldi. This is our goods from Teh Botol Collaborations. Thank you, looks really nice. It's our collaboration with Bye Bye Plastic Bag. Okay, very good. This is for you. Juga kolaborasi baju dari Teh Botol Sosro. Buat Mbak Putri. Thank you. Bentuknya sih bagus. Ya, kualitasnya bagus. There you go. And lastly, buat Ibu Neneng. Thank you. You're most welcome. All right. So the material that we use are from natural fibers. They're biodegradable and renewable. It saves water in the process. As you see, it's softer than most cotton products itself. Misalkan aku mau beli nih bajunya Liberty Society, aku ke mana? Do you have your own platform for us to buy your products or? Yes, we do. Okay. We're both B2B and D2C. I see. At our website, e-commerce stores, and also offline stores. We're currently at 4 retail stores at a consignment basis. Okay. The beauty of it is where our B2C consumers will be routed back into our B2B through our website as our database. Okay. So that we can convert these B2C consumers back into our B2B clients. Okay. How you source the raw materials. In order for this to be a truly circular
type of economy that has integrity. Sure. And talk a little bit about how you recruit the women that are actually supposed to be empowered, right, for purposes of making humanity a little bit better. Thanks, Pak Gita. The circular economy, we spent 1 year to research factories who truly are vetted for their practices in sustainability. For example, for these t-shirts, from the plastic bottle itself, we send them with our partner for recycling, ditarik lagi menjadi yarn, diubah menjadi fabric, lalu kita jahit menjadi t-shirt itu sendiri di training facility kita. Berapa persen kamu own dari company ini, di Liberty Society? Okay, I own 62% of the company. I have 2 other co-founders. Okay. And then I also have 2 angel investors. Oke. Tamara, kalau dari aku, by the way, I have to say that I'm so proud of you. Thank you. Thank you for everything that you do. Keren banget, semoga bisa menginspirasi the other women entrepreneurs yang nonton juga. So, maybe we should give a applause for Tamara. Tapi again, sustainability-nya yang dari raw materials-nya dan sebagainya, it's not really clear. Jadi untuk sementara I'm out. Thank you, Bu Neneng. Oke, gue suka your message, right? Ya, apa enggak sih? But what I see from your presentations itu masih seasonal and campaignal. Oke, jadi kalau gue lihat ya, lo tuh memiliki talent di branding, gitu kan ya kan? Lo memiliki talent di, how to make, SDG become exciting, right? Ya, apa enggak sih? Dan itu memang resonate banget di generasi lo, gitu kan ya, dan Putri. Generasi lo dan Putri. Umurnya sama. Kita nggak jauh Kita kok sama bedanya. lagi. Jauh-jauh. Kita nggak Oh, jauh. sama. Kita sama. Sama semua. Ya, generasi Bu Neneng. Oke. Dan Kayak gue, Bu lagi. Mbak, sorry, let me finish. Mau bahasa Indonesia aja? Ini bahasa Indonesia. Oh iya. Lu jadi Gini, terbata-bata. bingung. Mau tuker gak bro? Gini. And gue lihat lo punya banyak co-founder yang menurut gue sih lumayan bisa membawa lo ke depan sana. But you need to finalize, the whole end to end dari Liberty Society sendiri, gitu ya. Jadi buat gue out dulu, but again, gue tertarik untuk melihat all these co-founders working together, ya, dan kedepannya seperti apa. Thank you, Tamara. Thank you. Yeah. So there's a lot of things to be figured out here. Jadi for that reason, I'm out. But don't worry, I think this is your first time, right? So. Yes, appreciate it. Thank you so much. Of course. Good luck. Thank you so much for the connection. Again, tadi sama sebenarnya concernnya sama investors yang lain. Aku melihat ini belum cukup convincing untuk aku melihat bahwa ini akan sustainable. Jadi unfortunately I'm out. But thank you so much. I hope kita bisa berkolaborasi in the near future. So congratulations anyway. Thank you so much. Thank you. Great. Okay, great. Thank you, Tamara. Thank you. Thank you. This is my lifelong dream. So thank you. Halo, kenalin nama aku Putri dari Kostum. Di sini aku sebagai founder dan CEO. Kenapa Kostum? Karena kita tidak hanya menawarkan sebuah produk atau jasa, namun juga impact yang dirasakan langsung baik oleh mitra penjahit ataupun fashionpreneur dalam sebuah ekosistem di industri fashion. Inspirasinya berawal dari ibu aku yang seorang penjahit rumahan, benar-benar rumahan banget. Jadi ibu aku rumahnya itu berada di gang sempit, gang senggol, sehingga yang tahu bahwa ibu aku seorang penjahit hanya tetangga-tetangga sekitar aja, atau dari mulut ke mulut. Pertama kali kita pada saat riset itu kita bikin grup kecil-kecilan di Facebook, and then kemudian kayak invite-in satu persatu penjahit-penjahit yang memang mereka ada main Facebook gitu ya. Terus dari situ sebenarnya kita tidak melempar pertanyaan apapun saat itu karena saya memang tujuan awalnya hanya menjawab rasa penasaran aja. Tapi dari situ obrolan mereka itu sangat menjurus sekali ke upah
jahit segala macam yang ternyata sama seperti halnya dan ibu saya, mereka merasakan upahnya tuh sangat murah. And then dari situ baru kita mencoba mengajak mereka untuk berkolaborasi, bekerja sama untuk menjadi mitra kita dan membuat kostum ini. Untuk menjaga, bisa dibilang menjaga quality control dari hasil yang mereka buat gitu ya. Dalam hal ini karena mereka tidak in-house di tempat kita alias mereka bekerja di rumah masing-masing, jadi kita agak sedikit keras ke mereka, agak sedikit tegas. Tegasnya itu dalam arti apa? Ketika mereka menyetor jahitan ke tempat kita, itu kita nggak akan bayar dulu sisa pembayarannya sebelum hasilnya itu benar-benar lolos quality control. Kalau dulu image-nya orang bikin brand itu harus lulusan fashion designer, harus punya modal besar sekali, harus punya toko. Di sini dengan bekerja sama dengan kostum, para wanita juga bisa menjadi seorang brand owner yang menciptakan sebuah brand fashion dan bisa terkenal juga untuk saat ini karena semuanya serba online. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri dari Kostum, startup yang bergerak di industri fashion. Saat ini kami membutuhkan investasi sebesar 4M untuk 15%. Oke, seperti yang kita tahu, 3 pertimbangan dasar sebelum menentukan apakah ingin membeli produk fashion atau tidak adalah brandnya apa, kemudian harganya berapa, and then desainnya seperti apa. Tapi pernah nggak sih kita bertanya atau mencari tahu berapa sih upah yang didapat para penjahitnya? Di Jawa Tengah, contohnya, masih banyak yang dibayar 2.000 per pieces untuk jahit baju dewasa. Baju anak bahkan hanya 1.500. Kenapa mereka mau mengambil proyek itu? Jawabannya karena tidak ada pilihan lain. Nah, kenapa saya bisa mengetahui hal ini? Karena kostum sendiri lahir dari permasalahan yang dialami oleh keluargaku, di mana ibuku adalah seorang penjahit rumahan yang juga pernah bekerja di konveksi. Dan di 2017 saya mendirikan kostum dengan single produk pada saat itu, yaitu jahit bisnis, di mana target market kita adalah fashion planner dan fashion designer yang membutuhkan jasa jahit untuk memproduksi brand mereka, di mana desain dari customer dengan konsep economic sharing. Jadi kita memberdayakan penjahit rumahan untuk memproduksi pakaian mereka. Terakhir dari saya, remember kostum, remember that your clothes made by human. Rejection rate-nya tinggi? Kenapa Pak? Yang ditolak oleh konsumen, ada nggak? Kalau Karena sampai ke kualitasnya konsumennya atau itu apanya? tidak terlalu besar, karena kan ada quality control dulu dari kita. Jadi kalau dari kitanya nggak lolos, kita langsung kembalikan dulu ke penjahitnya, seperti itu. 250.000 tadi? Itu yang di Baju. tahun 2019 kita produksi 250.000. Total kita udah lebih dari 600.000, Bapak. Apa kabar Putri? Baik, Mas Niko. Kita pernah ketemu ya kalau nggak salah di Next Dev ya? Iya, di Next Dev. 2018 ya kalau nggak salah? Iya. Wow. Jadi setelah dari Next Dev 2018 kemarin sampai sekarang jadi masih support kan? Bisnisnya belum ada brand sendiri? Kita memang tidak membangun Tidak brand. membangun brand sendiri ya? Kita Jadi memang disupport di itu. Betul. Oke, dan selama ini order datang dari brand ke dari fashion planner dan fashion designer Fashion yang planner. memang mereka punya brand atau kalau yang Monday Project ini Monday Project, jadi produk-produknya kita yang bikin itu mostly mereka orang yang tadinya belum pernah punya brand, terus karena berbagai kemudahan yang kita tawarkan mereka jadi pengen bikin brand. Kalau orang zaman dulu kan mau bikin brand tuh kayak harus lulusan fashion designer, terus harus punya modal besar karena ditaruh di store-store banyak gitu. Ke garment harus ribuan pieces. Jadi kita mereka bisa punya brand dengan modal tuh kecil banget gitu Mas. Nah kali ini saya represent investor yang memiliki brand seperti Wrangler, Lily, 707 gitu loh. Pernah dengar kan pasti kan yang fashion keluarga dari Delamy Brands lah. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini sih, kalau dari dia on the plus side, sorry jadi gue nyampein orang lain. On the plus side 2020 dengan shrinking COVID ini your net margin tuh naik, itu bagus menurut gua. Kalau dari 2019 ke 2020 sebenarnya agak turun. Di 2019 itu nyampe 4M, tapi di 2020 tuh turun jadi sekitar 3M-an. Tapi kita masih bisa survive karena kita langsung banting setir yang tadinya produksi baju-baju yang kayak lebih cocok untuk dipakai di luar gitu ya. Kita langsung membuat piyama pada saat itu karena piyama kan cocok banget buat di rumah, bisa buat keluar juga dan itu langsung naik banget Langsung penjualannya. naik banget, betul. I think it's good. Oke. Kalau saya ngelihat idenya bagus gitu ya. Tapi terus terang dalam bisnis
saya ini jauh banget. Jadi unfortunately I have to say I'm out. I think this is a very good business. Tapi unfortunately memang my main focus now di industri kreatif bukan di fashion business, belum di fashion business. Unfortunately I'm out. Good luck, congratulations untuk semua achievementnya. Kayak Putri tadi sampaikan, kalau di saya fashion agak jauh begitu ya, jadi so I'm out ini ya. Kita berangkat dari ini aja deh, dari yang sehat aja gitu. Kalau kita lihat valuasi sebenarnya sih nggak harus ngeluarin 15%, 10% hari ini gitu kan ya kan. Jadi yang kita tawarin sebenarnya gini, kita akan bawa network kita gitu ya. Gimana kalau misalnya kita mulai dari kecil dulu gitu ya. Mulai dari berapa? Kecil dulu. Let's say 500 juta gitu dari total valuasi 3,5 miliar. 500 juta. Untuk membuat lebih mudah, mungkin saya confirm saya out. Jadi I think this is the only off. Aku boleh berpikir dulu nggak di belakang? Boleh. Satu menit. You only have 1 minute. Kasihan banget satu menit buat mikir gituan. Life or death. So this is the show. Offeringnya itu 500 untuk 15 atau 1M untuk 30. Decision di kamu aja sekarang untuk saat ini. Apapun decisionnya. Oke, ya udah oke. Kira-kira kalau seandainya 1M tapi persentasenya dibuat let's say kayak 20 gitu, masih memungkinkan nggak, Kak? Nggak gini. Jadi sebenarnya sih bukan masalah ini ya sih, kalau yang saya lihat ya di kostum, bukan masalah how much money you need, right? Ya kan? Karena by the end of the day Putri kan harus retain control of the company gitu kan ya kan. Dan melihat seperti apa gitu perkembangan kostum ini ke depan gitu. Jika memang Putri ingin revenue-nya berkembang menjadi 8 miliar tahun ini atau nanti berikutnya dan yang lain-lain, you need more connections di fashion industry juga. Sekarang boleh tahu nggak siapa aja sih brand-brand yang top lah, yang outsource ke kostum? Kalau brand besarnya banget itu belum ada. Paling kayak mungkin kalau yang pernah dengar paling Lekat gitu. Oke. Gini. Kita jangan bicara valuasi dulu gitu ya. Harusnya sih oke aja. Karena itu normal sebenarnya. Jadi kalau gini, selama ini Putri kalau bootstrapping berarti kan? Dananya dari kita ada Angel. Oh, ada Angel, oke. Ada Angel. Sebentar gue lagi. What do you want? No. Gue tetap mau harga yang sama tadi. Oke, berarti 1M for 30, right? Ya, atau 500 untuk 15. Tadi bilang Putri 1 for 20, itu nggak mungkin berarti? Nggak mungkin. Oke. Atau 500 buat 15. Kita lihat setelah itu ngapain, oke? Kalau misalnya di-convert menjadi loan gimana? Misalnya. Nanti itu belakangan sih. Selain equity kita tambahin misalnya 500 nih buat 15%. Gue kok jadi Putri bingung sih. Lu tuh apa sih offernya? Kan gue tadi 500 juta, 15%. 500 juta loan. That's what it is. Berapa persen loan itu tadi? Niko. Bunganya berapa persen 500 juta? Bunganya. Kira-kira aja, biar Kira-kira. gambaran. Bunga pasar. Non collateralized, right? Ya kan? Ya. Mulai dari 14 lah. Oke. Non collateralized. Ya. Tapi nggak ada dilute equity-nya jadinya. Nggak ada dilute equity-nya. Ada elot. Putri, think about it. Nggak harus bilang iya sih. Niko biasa kalau ditolak. Jadi think about it. Think about the business. Gue bilangin, ditolak juga biasa dapat lagi, don't worry. Enggak, gue dapetin lu lagi gitu. Wow. Oke. He's a winner. Satu M untuk 30%. Iya. Oke. Kenapa lihat ke gue ya? Congratulations, Putri. Good luck. Wow. That's enough. Perkenalkan, saya Laras, founder dan CEO dari Ekodu. Kami mengembangkan aplikasi B2B e-procurement untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas. We are raising 4 miliar rupiah untuk 20% saham. Di Ekodu,
kami telah membantu 12.000 B2B klien untuk melakukan pengadaan dari UMKM di seluruh Indonesia. Ada lebih dari 500.000 pieces produk UMKM yang terjual. Bahkan klien-klien besar seperti BRI dan Telkomsel juga menjadi bagian dari klien kami. Melalui platform kami, UMKM pun sekarang menjadi official partner dari PON 2021 Papua. Kami yakin kami adalah tim yang tepat untuk bisnis ini. Terima kasih. Bagaimana Ekodu mengengage UMKM-nya itu ya? Cara mengengage-nya itu gimana? Apa memang pendekatan personal canvassing semacam itu atau ada metode lain yang dilakukan? Jadi memang untuk kita bisa mendekati UMKM memerlukan beberapa cara yang sangat diperlukan, Pak. Yang pertama tentunya kami menganggap UMKM itu tidak hanya sebagai hubungan buyer dan supplier, tapi mereka adalah mitra kerja kita. Di mana itulah yang kita tanamkan sejak awal, Pak. Kami mendekati mereka tentu saja dengan beberapa tokoh-tokoh, seperti misalnya pemerintah, kerjasama dengan Dekrenas daerah, bahkan dengan wali kota juga. Sehingga mereka bisa memiliki kepercayaan kepada Ekodu, dan setelah mereka bergabung dengan Ekodu pun hubungan kita tidak hanya buyer dan supplier, tapi juga bagaimana mereka bisa mendevelop timnya dengan baik, melakukan standarisasi produk dengan baik, bahkan bisa bertemu dengan klien. Seperti itu, Pak. Saya nanya dulu ya. Ya. Pertama-tama, idenya bagus, semuanya oke. Pertanyaan saya adalah, bagaimana memastikan quality assurance-nya? Karena kalau nggak sustainable, Mbak, orang nggak akan percaya lagi gitu kan. Dan ya oke lah banyak freelancer, tapi harus ada standarnya gitu ya, karena susah kalau nggak sustainable, seriously. Jadi saya sih pengen ngeliat itunya dulu gitu. Baik, terima kasih Bu Neneng untuk pertanyaannya. Pertama terkait kurasi ya Bu, kita memang bekerja sama dengan tadi freelancer untuk bisa melakukan due diligence kepada UMKM dan juga lingkungan di sekitarnya Bu, gitu. Sehingga kita mengetahui bahwa UMKM ini memang benar selama bertahun-tahun melakukan usaha dan bagaimana juga terkait kapasitas produksinya, apakah memang benar bisa ribuan pieces dan segala macamnya. Karena kami juga tidak ingin Bu, UMKM itu kemudian melakukan produksi dan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan klien. Makanya di saat tahap project management pun kami memiliki struktur yang memang sangat ketat dengan UMKM. Di mana tadi di awal kita DP 20%, lalu juga mereka produksi sampling tersebut kemudian difoto untuk di-approve oleh klien. Ke depan juga kita akan kolaborasi dengan salah satu startup Ting Pak untuk virtual reality supaya sesuai dengan sampel yang memang seharusnya seperti itu terkait kurasi. Berapa persen dari misalnya saya yang beli, misalnya ya, misalnya 100. Dari 100 itu berapa yang di-reject? Karena details itu kan penting banget ya. Karena sayang gitu, kalau enggak yang kelemahan kita selama ini adalah QA. Dan memastikan bahwa produknya itu emang sesuai dengan yang diminta. Baik Bu, terima kasih pertanyaannya. Di 3 tahun kemarin Bu, angka Ekodu untuk reject itu ada di angka 3%. Dan kita selalu punya target kepada tim project dan operasional untuk bisa menguranginya setiap tahun. Makanya kita di akhir itu, kita tidak melunasi 5% kepada UMKM-nya. Kita keep dulu 5%-nya untuk menjaga agar ketika ada refund atau reject itu bisa diambil dari situ. Dan UMKM pun sudah bisa mendapatkan keuntungan juga Bu dari nilai tersebut. Seperti itu. Oke, ya dari saya senang banget misinya. Kelihatan juga kliennya juga cukup ternama sekarang gitu. Cuman dari saya sendiri sih sekarang untuk saat ini out. Terima kasih Mas. Saya juga. Saya at least yang saya offer mungkin 1 miliar untuk 20%. 1 miliar untuk 20%. 20%. Saya izin discuss terlebih dahulu ya Pak. Oke. 1 menit ya, waktunya 1 menit. 1 miliar 20% Pak, tapi Telkomsel juga TMI. Cuma kan memang 1 miliar 5% dari Telkomsel dating itu kan kalau 2 tahun lagi. Sian, ya. Kalau cicil. Iya, iya. Oke Pak, berarti itu ya. Itu aja. Sepakat Pak. Sepakat lah. Baik. Oke. Terima kasih banyak Pak Anto untuk tawarannya. Kami memang sangat membutuhkan ekosistem Telkomsel, but we would like to negotiate 15% untuk 1 miliar rupiah dengan seperti itu Pak. Belum masuk.
Saya nggak pernah kasih tawaran yang negotiable. That's my best price. That's it. It's a good offer. It's a great offer. It's a great offer. Bisa bermitra, dapat investasi dari Telkomsel. Yeah. Pikir yang panjang aja. It's a great offer. Baik Pak, 20%, 1 miliar rupiah. Namun kami mengharapkan disbursement-nya lebih cepat Pak, untuk bisa mencapai target. Nah, kalau itu negotiable. Nah, itu Oke. Congratulations. Terima kasih banyak Pak. Good luck. Terima kasih banyak. Gimana sih kok nggak kelihatan? Cuma biru-biru. Aku kegendutan nih kayaknya. Mari berubah bentuk menjadi kurus. Ih, kok malah jadi jelek? Coba gini deh. Yeay, udah kelihatan. Halo, welcome to my channel. Channel paling hits, paling asik, dan paling wow. Di sini ada aku, Elvi si Elephant. Gajah ajaib kesukaan kalian. And my best friend, Atlas Boy. Atlas Boy. Atlas Boy. Vi, lagi baca. Udah deh aku aja kalau gitu. Elvi, balikin ke Astridnya. Halo Elsa. Hello. Hi investors. Hi, my name is Astrid and this is Elsa. We're from Aska Productions and we're in the IP or intellectual property, film and animation industry. But before we start our pitch, let's watch the trailer for Atlas Boy Mini Adventures that's currently being shown on GoPlay, Migo and Vision Plus. Very Indonesian. That's something that jadi Thank you. So, I come from Indonesia, but all my life I consumed foreign IPs. My favorites were Doraemon, Harry Potter, and Hey Arnold. So, the very first time that I traveled to Tokyo, London, and New York, I literally cried. Why? Because those settings were the homes of my beloved fictional characters that I grew up with. So my mission and vision is to create a lot of IPs that bring and export Indonesian cultures and economies to the world stage. Jadi bisa disimpulkan bahwa IP merupakan industri yang sangat besar, terutama jika dikonsumsi secara global. Coba tebak berapa net worth dari 3 karakter di depan aku? 1, 2, 3. Ada yang tahu? 300 billion US. Almost right. Almost right. Good job. Tapi aku kasih tahu yang benernya, 3 karakter IPs di depan aku ini bernilai 200 billion US dollars. And that's how big IPs can grow. Kami, Aska Productions, memiliki Atlas Boy Adventures. Atlas Boy Adventures memiliki main value Bhinneka Tunggal Ika. Dan bisa dilihat di sini betapa cintanya kita kepada Indonesia sehingga kita turut terapkan ke dalam artworks Atlas Boy Adventures. To go global. Yes. Itu ukuran timnya itu berapa yang dibutuhkan? One team. Iya. Oke. Biasanya untuk bikin at least satu season yang tadi saya bilang 26 episodes, itu sekitar 18 bulan, it would take about 100 to 200 people. But don't worry, usually what we do is we outsource some of the work. So if kita masih nggak bisa megang, kita yang megang quality controlnya, kita yang megang ideationnya, pokoknya pre-production deh dari sampai storyboard, itu quality control, udah masuk produksi, post-production, itu lebih gampang di outsource-nya. Dari my side, I have the ecosystem to help, karena kita emang di media industry gitu. Tadi gue tertarik bahwa kalian bilang kalian mau go international, we have international partners, I can connect you to Disney and others.
Tapi the valuation terlalu tinggi buat aku. Jadi let me think about it dulu. Dan sebenarnya potensinya juga saya tahu banyak, tapi at this moment untuk investing I'm out. Okay, thank you. But we can still work together. Okay, thank you for your inputs. Jujur ini bukan bidang saya, gitu. Jadi mungkin saya nggak bisa bantu banyak di sini, jadi saya out. Silakan ini pitching ke produser. Oke. Open for negotiation ya. 3 miliar for 40%. Think about it. 3 miliar for 40%. You have me. I'll work with you guys. You have the ecosystem. Kalau Putri in, gue support. My ecosystem will be available. If I'm in, Pak Gita, Yes. support? Support. Bu Neneng, Grab, support? Support. Totally agree. I think I came here not looking just for monetary investment, but strategic investment, right? Tapi Mbak Putri, I have angel investors too, actually. So we already have raised an angel round 2 years ago. Okay. And actually, what you're offering wouldn't be fair to them because then, I think they have interest in this as well, gitu. Okay. So mungkin kalau aku nanya dari Mbak Putri, are you more open to raise the principal, the money, or lower the dilution? Yang pasti aku nggak akan bisa naikin the amount of money that I give you. Nggak bisa naikin the amount of money, okay. Jadi 3M is the maximal. Okay. What can you give me? The best. Is there a number we could meet in the middle between 15 and 40? Wait, let me count. Okay. 39. Okay, I'll give you a final offer. Kalau nggak diambil, then I'm out. Okay? 3 miliar for 35%. Can we discuss first? 1 minute? Okay. 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 Remember the value. Call a friend. They need to call a friend. 3 billion, 20%, and on top of it, we give extra ESOP 2%, and then the 3 billion, it's actually good for the loan basis upon the next fundraising. 3 billion, 25%, 20%. Okay? Okay, you're asking for. Okay. 3M, can we meet at 30%? Okay. 3M for 30%. Congratulations. Thank you. Looking forward to work with you guys. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Good. Oke. Deal ya. Good deal ya. Aman ya. Jadi pas diceritain uniknya tuh kelihatan banget dia ngerti banget. Iya. Gitu, kita itu panjang. Pada episode Elevate Women minggu depan. Bukan hanya bicara sektoral soal bisnis seorang wanita dengan segala cita-cita besarnya. Terselip cerita haru, perjuangan hingga air mata dengan niat mulia yang selalu jadi latar belakangnya. Sorry, It's okay. Kita nikmatin dulu ya coklatnya. Of course, definitely, yeah. This is my favorite. Belum dinyalain. Aduh, mohon maaf. Oke, let's go. Saksikan kelanjutan dari Elevate Women. Let's bring more women into the room. Rabu, 28 April 2021, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di CNBC Indonesia dan YouTube channel CXO Media.